Hai guys, berhubung di bulan November ini kita baru saja merayakan Hari Ayah. Jadi kita kali ini membahas kisah dari seorang ayah dulu ya. Jadi ini kisahnya itu terjadi di Arizona, di Phoenix tepatnya. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan istri dan keempat orang anaknya. Ayah ini bernama Stephen Gibson. Stephen Gibson adalah seorang pria yang bertemu dengan pacarnya itu di tahun 1994. Mereka merupakan satu tim kerja. Nah, Stephen ini bertemu dengan seorang cewek saat itu bernama Michelle. Mereka pacaran dan saat itu Michelle ini adalah seorang single mom yang mempunyai 2 orang putri. Usia dia saat itu 19 tahun, sementara si Steven ini usianya saat itu 16 tahun. Nah, mereka mungkin di tahun dulu itu sangat lumrah ya, orang yang usia segitu bisa berhubungan dan lanjut ke pernikahan. Jadi mereka berhubungan lah saat itu menikah, dan di tahun 1997 mereka dikaruniai 2 orang anak lagi. Yang tadinya kan pertama itu si Michelle punya 2 orang putri, namanya Ashley dan Amber. Nah, dari Steven dia dapat 2 anak lagi, yaitu cewek cowok yang bernama Alisa dan Rosie. Rosie ini cowok. Jadi di suatu hari, tepatnya di tanggal 1 Maret 2013, si ibunya ini bernama Michelle, si Michelle ini nelpon polisi di jam 2 pagi ya. Dia ngabarin bahwa mereka menemukan suaminya atau ayah dari anak-anaknya itu terkapar di garasi. Dan mereka sangat histeris saat itu mereka melihat ada darah di semua lokasi rumah mereka. Nah, saat dimintai keterangan sama polisi, mereka nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Yang mereka tahu, ayah dari anaknya sudah meninggal, itu aja. Nah, ternyata di saat kejadian itu, ada temannya si Rosie, yang mana saat itu dia berusia 16 tahun, dia punya teman bernama Eric McAbee, seorang cowok yang berusia 16 tahun juga, datang ke tempat itu bersama dengan teman ceweknya. Si Eric ini membawa temannya bernama Karen. Nah, mereka datang ke situ untuk bermain video game. Tapi setelah mereka main video game di sana, lalu si Michelle dan kedua orang anaknya itu, Alisa dan Rosie, meninggalkan mereka di rumah itu. Mereka pergi belanja di jam 10 malam. Mereka keluar dari rumah itu. Ya kan? Jadi mereka nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Nah, jadi waktu ditanyain polisi, yang jadi buronan saat itu kan si Eric McAbee ini sendiri. Ditanyain lah, dilihat dari TKP itu, rumah itu, darahnya ada di mana-mana, dari kamar mandi, dan dari ruang tamu, dari kamar juga, sampai ke garasi. Yang diketahui oleh si Michelle saat itu, mereka meninggalkan si Eric itu sudah ada di garasi saat itu gitu. Nah, setelahnya itu mereka nggak tahu karena mereka sedang di luar. Lalu si Eric membuat pernyataan sama polisi. Dia bilang di pagi harinya sebelum dia berangkat ke rumah temennya itu, dia sudah menggunakan ganja atau marijuana tepatnya. Itu sejenis obat terlarang ya. Nah, saat itu dia bersama temannya ini, si Karen, dan dia juga mengaku bahwa semua orang di rumah itu seperti Rosie, Alisa, dan Michelle meninggalkan rumah itu untuk pergi belanja. Dan saat itu si Eric merasa dia perlu untuk berkomunikasi atau
berbicara dengan ayahnya dari si Rosie. Dia pergi ke kamarnya. Kamarnya itu di loteng saat itu. Nah, saat dia nyamperin, ternyata ayahnya ini beradu argumen lah sama dia. Lalu mereka berantem, karena saat itu si Eric ini gak terima bahwa ayah temannya itu orangnya agresif, lalu dia pukul aja tuh dengan sebuah tongkat bisbol. Nah, setelah dipukul, ayahnya si Rosie itu pun pingsan, jatuh di lantai, dan dia lanjut lagi, katanya dia ambil ke bawah sebuah pisau, lalu dia tikam sampai mati gitu. Itu pernyataan dia setelah dia ditangkap ya. Karena kenapa polisi bisa tahu itu dia pelakunya? Saat itu dia bilang, jadi ada barang-barangnya si Eric di sana, dan saat itu mereka sudah nggak ada lagi di tempat itu saat polisi sudah tiba. Kan biasanya ada bunyi lampu atau suara dari polisi di saat polisi mau nyampe ke TKP. Nah, saat itu mereka udah mau mencoba dibantu dengan si Karen juga untuk melenyapkan mayatnya itu, untuk menyingkirkan dari TKP itu, untuk membersihkan lah, gitu kan. Tapi ternyata saat itu mereka mau kabur karena sudah mendengar suara polisi itu. Dan akhirnya si Eric saat itu meninggalkan tempat itu dengan kondisi dia tidak pakai sepatu saat itu. Jadi tas dan sepatu dia tinggal di rumah itu. Nah, karena itulah dia ditanya untuk dibawa ke ruang interogasi polisi. Tapi 2 minggu kemudian dia meminta ke polisi untuk menyatakan sesuatu lagi. Jadi dia mau mengasih kesaksian bahwa dia punya data-data lagi yang mau disampaikan yang dia belum sampaikan sepenuhnya ke polisi. Jadi kan dia punya pisau tuh. Itu kan sebagai barang bukti harusnya. Yang mana dia lakukan untuk ayahnya si Rosie, teman dia. Tapi pisau ini sampai sekarang itu nggak ditemuin. Pernyataan dia kan dia cuma pukul pakai baseball, habis itu ya udah ditinggalin aja karena sudah didengar polisi. Tapi ternyata ada bukti lain lagi. Dia bilang yang mengatur rencana ini semua adalah istrinya Stephen Gibson. Jadi polisi mulai mengorek-ngorek kan, kenapa bisa berubah lagi. Ternyata dicek lah di laptopnya si Michelle, ada fotonya Stephen Gibson, yang mana foto ini dicetak sama si Michelle untuk diberikan kepada si Eric McAbee. Eric ini kan gak kenal seperti apa rupa dari ayah temennya itu, gitu. Jadi si Michelle ini minta tolong ke Eric, dia kasih foto itu, dia juga kasih duit sekalian. Waktu itu dia kasih $2.000, kalau nominalnya sekarang itu sekitar 30 juta. Jadi dia kasih pernyataan seperti ini. Hidup kami itu sebenarnya diambang kehancuran. Ayahnya ini agresif, suka mukul, pokoknya keluarga kami itu nggak tenang. Selalu takut dengan ayahnya, dan saya juga takut dengan suami saya. Jadi kamu tolong bantu, kalau nggak kamu milih deh, kamu pengen siapa yang hidup, ayahnya atau saya. Kalau kamu mau saya yang hidup, saya kasih duit gitulah, dia bilang. Dikasih duit 30 juta itu. Nah, si Eric ini setuju. Nah, ternyata si Eric ini nggak nyangka gitu. Saat dia sudah dibuat jadi tersangka yang mau dikasih hukuman berat, ternyata si Michelle ini mencoba untuk mengelak. Dia bilang dia nggak ada sangkut pautnya, dia nggak tahu siapa pelakunya. Saat dibilang kamu ada kaitannya dengan pelakunya ini nggak, dia bilang enggak. Dia sama sekali nggak tahu kenapa si Eric bisa melakukan hal itu. Jadi Eric merasa dijebak saat itu. Jadi karena dia merasa dijebak, kan si Eric bilang bahwa si Stephen saat itu berusaha untuk memukul dia. Tapi di saat ahli medis memeriksa kondisi dari Stephen Gibson, jadi Stephen Gibson ini kan punya penyakit yang mana dia itu telah melewati pasca operasi, melewati operasi berkali-kali. Jadi dia itu
punya obat, yang mana obat ini kan obat penenang ya, kayak mungkin ganja atau obat-obat penenang lah gitu. Jadi setelah dioperasi itu dia harus minum itu supaya dia bisa tenang. Tapi ternyata dia menggunakan obat itu secara berlebihan, yang mana membuat dia menjadi ketergantungan. Jadi pengen lebih-lebih gitu. Nah, karena itulah alasan dari si Michelle pengen menyingkirin dia. Pengen singkirin suaminya itu dari bumi gitu. Supaya lenyap aja karena sering mukul di saat dia sudah ketergantungan obat itu. Nah, jadi polisi tahu kan, nggak mungkin dengan kondisi seperti itu dia lagi lemah, kamu diserang sama dia. Ini pasti kamu yang nyerang dia. Nah, si Eric ini ngaku, iya memang benar. Saya yang naik ke kamarnya, saya nyamperin, waktu dia masih tidur, saya pukulin langsung pakai baseball, tongkatnya itu, tapi ternyata dia belum mati saat itu. Jadi saya memanggil si Rosie, anaknya sendiri, anak Stephen, untuk melanjutkan aksi itu. Jadi polisi bisa tahu kan, ternyata pisau itu adalah pisau yang ditancapin sama anaknya sendiri, yaitu Rosie, ke ayahnya. Jadi Rosie yang melanjutkan hal itu hingga ayahnya itu uh, kehilangan nyawa di TKP saat itu. Makanya pisau itu nggak bisa ditemukan sampai sekarang karena mereka berusaha untuk melenyapkan barang bukti. Jadi kan otak dari semua itu adalah ibunya itu, yaitu Michelle. Di saat si Michelle dipanggil untuk interogasi, dia nggak ngaku. Lalu dipanggil juga anaknya itu, putrinya si Amber, putri dari si Michelle. Amber bilang ayahnya itu baik-baik aja, tapi dia nggak nyangka ternyata setelah mereka keluar, yaitu kedua putrinya Michelle yang mana sudah beranjak dewasa, keluar dari rumah itu, mereka nggak nyangka ternyata setelah mereka keluar malah terjadi peristiwa tragis seperti itu. Dari kejadian ini, diberilah hukuman kepada si Michelle sebanyak selama seumur hidup penjara, dan kepada si Eric itu 16 tahun, kepada si Karen itu 1 tahun karena dia hanya berusaha untuk melenyapkan gitu kan, membantu. 1 tahun, dan kepada si Alisa, putrinya Stephen, itu 5 tahun, dan kepada si Rosie itu sendiri 22 tahun. Jadi mereka membuat alibi ya, si ibunya ini, si Michelle ini membuat alibi. Dia kan kayak ibaratnya mau menembak sesuatu, jadi membuat target. Dia membuat peluru ya, peluru di pistol ini. Yang jadi pelurunya itu adalah si Eric gitu. Jadi dia manfaatin. Jadi kalau misalnya dibilang siapa pelakunya, ya bukan penembak itu pelakunya, justru peluru itu pelakunya. Jadi dia kayak mau ngambil menggunakan si Eric ini sebagai tersangka sebenarnya, tapi ternyata polisi ya cukup pintar lah untuk menelaah kasus-kasus seperti itu. Dan dilihat emang di CCTV itu mereka pergi melakukan belanja gitu ke beberapa toko, ada juga mereka ditangkap di CCTV, tapi itu nggak bisa sebagai jaminan karena kalau dari logikanya ngapain juga si Rosie ini pergi ninggalin rumah di saat temennya ada di rumah itu sedang bermain video game, ngapain dia harus berangkat dengan emaknya pergi belanja di jam 10 malam, habis itu mereka balik di jam 2 pagi, mereka menyaksikan ayahnya di garasi dengan nelpon polisi. Itu sih sudah janggal ya. Masa keluarga gitu jam 2 pagi baru ada di rumah, baru melihat kejadian itu. Harusnya kan mereka sudah tidur gitu, nggak tahu lah. Pokoknya sketsa dari emaknya ini, dari Michelle ini sendiri itu masih terlalu mudah ditebak gitu. Oke guys, thank you for watching. We say prayers, turut berduka cita untuk
si Steve Gibson, yang mana dia adalah sosok seorang ayah dalam keluarga itu. Harusnya ayah kan disegani atau dihormati gitu dalam keluarga, ini justru malah pengen disingkirin oleh keluarganya. Ya, itulah yang dialami oleh Stephen Gibson. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.